Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan ibadah hari ini. Tapi Kakak Whisper sendiri. Harusnya Kakak Whisper hari ini ditemani sama Kakak Ike. Ada yang lihat Kakak Ike di mana? Ada yang lihat? Tiada yang lihat? Kita panggil sama-sama. Kakak Ike! Kakak Ike! Kakak Ike! Hai! Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Baik Kakak Whisper, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Semua bangkit berdiri. Kita yel-yel dulu ya adik-adik. Oke, siap ya? Kakak Whisper sudah siap? Siap. Oke, kita mulai. Apa kabar hari ini? Sungguh amat baik. Haleluya. Baik adik-adik yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Masih dalam keadaan berdiri, kita angkat pujian Kakak Whisper ya. Ya, Kalau kita ke gereja berarti kita masuk gerbangnya Tuhan ya. kita masuk ke gerbangnya Tuhan. Oke, sekarang kita angkat pujian Ku Masuki Gerbangnya. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Siap ya? Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita ulang pujiannya sekali lagi. Kita sama-sama masuk gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik di rumah, semua pasti punya teman. Sama seperti Kakak Whisper, berteman baik dengan Kakak Vernike. Oke, jadi seperti Kakak Whisper dengan Kakak Ike yang berteman seperti mentega dengan roti, sama seperti baju dengan celana. Betul kan Kakak Ike? Betul sekali Kakak Whisper. Dan kita akan angkat pujian seperti dengan pertemanan kami. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Kita angkat pujian Kau Temanku. Ku temanmu. Kita ajak adik atau teman yang ada di samping kiri kanan kita. Sama-sama kita nyanyi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku
Silakan duduk kembali adik-adik. Oke, kita akan bermazmur. Kita sama-sama ya. Bermazmur dari Mazmur 18 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Oke, siap ya? Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku." Dan mari adik-adik, kita akan mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Ada yang memulai untuk tadi buat nakal lagi sebelum mulai ibadah, kita minta ampun ya sama Tuhan. Oke, kita berdoa ya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu sehingga dosa dan kesalahan kami diampuni dan tidak diperhitungkan lagi. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dan mari sama-sama kita dengarkan berita anugerah dari Mazmur 18 ayat yang keempat. Oke, Kakak Ike baca ya. Semua dengar. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ayo adik-adik di rumah, semua bangkit berdiri. Kita adalah Panglima Kristus. Tidak ada musuh kita, karena kita adalah pahlawan-pahlawannya Kristus. Kita menyanyi Panglima Kristus. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur, ku lihat kiri kanan iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Kita menyanyi satu kali lagi, Panglima Kristus. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur, ku lihat kiri kanan iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Adik-adik di rumah, silakan duduk kembali. Sebelum mendengarkan cerita Alkitab kita hari ini, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur. Kami anak-anak sekolah minggumu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anakku sekalian. Kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Pak Pendeta ingin bercerita kepada anak-anakku sekalian. Karena itu semua harus duduknya yang manis di rumah masing-masing. Orang Israel begitu senang karena perjalanan hidupnya sangat disertai dan sangat dipimpin oleh Tuhan. Mereka telah dipimpin melewati Laut Tiberau ketika mereka keluar dari Mesir. Kemudian dalam perjalanan mereka juga dituntun, dipimpin dan disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Mereka telah bersama-sama dengan Tuhan
menyeberangi sungai Yordan. Dan di depan mereka terbentang sebuah tembok yang besar. Pada saat itu Yosua berjalan-jalan. Dan ketika Yosua berjalan, ia bertemu dengan seseorang. Lalu Yosua mengatakan, "Engkau adalah lawan atau teman?" Lalu orang itu mengatakan, "Aku adalah teman." Dari orang itu Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hai Yosua, aku akan menyerahkan negeri ini." Lalu Tuhan bersabda kepada Yosua, "Orang-orang Israel harus tetap hidup dalam tuntunan dan penyertaanku. Orang-orang Israel harus selalu mendengarkan perintahku. Karena itu Yosua, engkau akan mengatakan kepada orang-orang Israel untuk menyunat anak laki-laki mereka yang lahir ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Karena itu nyatakanlah kepada mereka supaya janjiku, berkatku akan tetap mereka terima dan mereka rasakan." Lalu sesudah itu Tuhan berkata kepada Yosua, "Yosua, selama 6 hari mereka harus membawa tabut perjanjian dan juga membunyikan sangkakala setiap 6 hari sekali. Lalu di hari yang ke-7 mereka mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Dan ketika sangkakala berbunyi begitu panjang dan kencang, orang-orang Israel harus bersorak-sorak, maka runtuhlah tembok." Anak-anakku, kemudian Yosua mengumpulkan imam-imam untuk mengangkat tabut perjanjian. Luar biasa, ternyata bukan orang-orang Israel yang berperang untuk meruntuhkan tembok Yeriko, tapi yang meruntuhkan tembok Yeriko adalah Tuhan ketika orang-orang Israel sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Lalu mereka pun merebutnya, dan keesokan harinya mereka berhadapan atau masuk ke sebuah tempat yang bernama kota Ai. Anak-anakku yang kekasih, ternyata ketika mereka berada di kota Ai, wah, mereka kalah dengan kota Ai. Mereka kalah dengan orang-orang Ai. Lalu Yosua datang kepada Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa harus begini? Kenapa kami harus kalah?" Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Yosua, ada orang-orang Israel yang melakukan kejahatan. Orang-orang Israel baru saja menikmati kemenangan, tetapi saat ini mereka harus kalah karena mereka tidak menuruti perintahku." Lalu kagetlah Yosua. Ternyata yang melakukan kejahatan itu adalah Akan, karena ia melakukan pencurian. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan. Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menuntun kita. Tetapi ketika kita tidak taat kepada Tuhan, ketika kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, ketika yang kita lakukan itu yang jahat, maka Tuhan juga akan menghukum kita. Karena itu anak-anakku, mari kita hidup hanya setia kepada Tuhan Yesus saja. Kita betul-betul sayang kepada Tuhan Yesus. Kita betul-betul tunduk pada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus akan memelihara kita. Anak-anakku, cerita kita berjudul Runtuhnya Tembok Yeriko. Terambil dari Yosua pasal 5 sampai dengan pasalnya yang ke-7.
Kita akan baca bersama-sama Alkitab bahan cerita kita dari Yosua pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Karena itu anak-anakku, ayo kita buka Alkitab kita yang ada di depan kita. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Pak Pendeta baca, anak-anakku juga boleh ikut baca di rumah. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Amin. Wah, luar biasa cerita Bapak Pendeta tadi ya Kakak Luar Wisper. biasa sekali. Tadi ceritanya tentang Runtuhnya tembok Yeriko. Wah, temboknya sangat besar, tetapi bisa runtuh. Kuasa Tuhan tuh Kakak Ike, karena kuasa Tuhan, karena kemahabesaran Tuhan, tembok Yeriko yang besar bisa runtuh. Nah, sekarang karena Tuhan itu harus makin bertambah dan kita harus makin berkurang. Nah, kita angkat pujian, semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, dia harus makin bertambah. Sama-sama kita angkat pujian ya. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila apa? Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Kakak Wisper. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan ungkapan syukur sama Tuhan. Nah, mari dengarkan persembahan yang terambil dari Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Oke, sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Kita bangkit berdiri ya. Oke, siap. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siap. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, kita ulang ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Anak-anakku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu. Kami boleh bersekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing. Kami boleh menyanyi, kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan cerita, juga kami boleh memberi persembahan. Kami sungguh senang karena kakak-kakak guru sekolah minggu kami tetap memberi perhatian kepada kami, tetap mengajar kami. Kami berdoa buat mereka Tuhan Yesus, semoga mereka semua tetap terpelihara, tetap diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Di dalam mereka beraktivitas di rumah, di dalam mereka belajar di rumah, di dalam membantu papa dan mama di rumah, Engkau kiranya senantiasa melindungi mereka semua. Semoga anak-anak sekolah minggu tetap dalam keadaan baik dan sehat bersama dengan papa, mama, kakak, adik di rumah beserta dengan keluarga yang lain. Tuhan Yesus, Engkau kiranya juga yang senantiasa memberkati papa dan mama sebagai orang tua kami yang begitu sayang, begitu cinta, begitu memperhatikan kami. Semoga mereka tetap sehat, jauh dari segala sakit penyakit. Demikian juga bagi kakak adik kami, bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami, bagi sahabat-sahabat kami, Engkau juga senantiasa memberkati mereka semua. Semoga satu waktu Tuhan Yesus kami dapat berkumpul kembali, beribadah di gedung gereja bersama dengan teman-teman kami. Itu harapan kami percaya
Tuhan Yesus akan kabulkan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk sesama kami yang sakit dimanapun mereka berada. Apakah itu dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, Tuhan Yesus juga datang untuk memberikan kesembuhan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, kota kami kota Palopo, pemerintah kami, Bapak polisi, Bapak Ibu tentara, Engkau juga selalu menyertai dan memberkati mereka. Semoga mereka tetap menjaga kami sehingga kami tetap aman dan nyaman. Kehidupan kami seminggu ke depan, Tuhan Yesus jaga dan pelihara kami sehingga di hari Minggu yang akan datang kami masih bersekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Petunjuk hidup baru terambil dari Yosua 6 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kita menyanyi, Tuhan Yesus sahabatku. Oke, kita bunyikan gitarnya ya. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Kita mundur. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Bunyikan gitarnya. Sahabatku. Kita jentikan jarinya. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Baik adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Semua masih dalam keadaan berdiri ya. Oke, siap. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk ketenangan adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga buat semangatnya Kakak Whisper. Terima kasih juga Kakak Ike. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Jangan sering-sering main HP, oke? Jangan lupa pakai masker. Sip. Oke, kita angkat pujian. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Bye-bye. Sayonara, dia harus makin bertambah.
saja